Selamat siang semua, kami dari kelompok 2, kami akan membahas dari modul 4 KB2 dengan tema masalah-masalah lingkungan dan pendidikan lingkungan. Kelompok 2 terdiri dari 8 anggota, yaitu Ibu Dedi Komalasari, Ibu Cynthia Andriani, Ibu Imelda Dian Ajeng S, Ibu Imelda, Ibu Septiwana Sinaga, Bapak Ihsan Aditya, Ibu Arifah Devani, dan Ibu Rizka Jayani. Sedang Imelda, saya akan membahas slide 2 dan slide 3. Di slide selanjutnya adalah lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup mencakup semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup. Di slide selanjutnya adalah masalah-masalah lingkungan dan pendidikan lingkungan. Dalam masalah-masalah lingkungan dan pendidikan lingkungan terdapat dari 4 bagian. Di bagian pertama terdiri dari aspek-aspek lingkungan hidup. Aspek-aspek lingkungan hidup terdiri dari 1. Lingkungan abiotik, 2. Lingkungan biotik, 3. Lingkungan alam, 4. Lingkungan sosial, dan 5. Lingkungan budaya. Sedangkan di bagian kedua adalah 4 masalah lingkungan hidup manusia menurut Pak Soemartja 1999, yang terdiri dari 1. Perkembangan populasi manusia yang cepat, 2. Daya dukung lingkungan yang tidak memadai, 3. Keterbatasan daya dukung lingkungan hidup dan kemampuan manusia, 4. Ketimpangan hidup itu sendiri. Di bagian ketiga adalah ekologi. Ekologi terdiri dari 1. Autoteknologi, 2. Sinekologi, 3. Ekologi habitat, 4. Ekologi taksonomi, dan yang keempat adalah hubungan dengan IPS. Hubungan dengan IPS terdiri dari 1. Manusia berinteraksi dengan lingkungan, 2. Perilaku sosial manusia, 3. Ekologi memberikan pengetahuan dan kesadaran. Terima kasih Bu Imelda. Adapun aspek-aspek yang termasuk ke dalam konsep lingkungan hidup, yang pertama adalah lingkungan abiotik. Lingkungan abiotik ini segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup yang bukan berupa organisme hidup. Di antaranya air mineral, tanah, batu-batuan, udara, gas, dan lain sebagainya. Yang kedua, lingkungan biotik. Lingkungan biotik ini segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup yang berupa organisme hidup, seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan makhluk lainnya. Selanjutnya akan diserahkan kepada Ibu Arifah. Selanjutnya ada lingkungan alam, baik secara abiotik maupun biotik yang belum pernah disentuh oleh tangan manusia. Kondisi ini berada di pedalaman suatu daerah yang masih terisolasi oleh keberadaan manusia, sehingga lingkungan alam ini sangat asri dan masih banyak binatang buas. Selanjutnya, lingkungan sosial, baik secara individu ataupun kelompok yang berada di luar dirinya. Berarti kita belajar untuk berkomunikasi dengan orang lain, baik secara individu atau satu dengan yang lainnya, maupun secara berkelompok dalam suatu komunitas. Selanjutnya, lingkungan budaya. Segala sesuatu yang baik berupa materi maupun non-materi yang terbentuk melalui rasa, karya, dan karsa. Jadi maksudnya di sini adalah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh manusia sehingga menjadi sebuah budaya yang turun-temurun ke generasi berikutnya. Terima kasih, saya akan melanjutkan hasil dari presentasi teman saya. Dan untuk saat ini saya akan memaparkan ada 4 masalah lingkungan hidup pada manusia menurut Sumaja-Maja tahun 1999. Oke, yang pertama akan kita bahas yaitu perkembangan populasi manusia yang begitu cepat. Maksud dari perkembangan populasi manusia yang begitu cepat yaitu mengenai pertumbuhan dan perkembangan populasi manusia pada suatu negara akan membawa permasalahan sosial yang gilirannya juga akan berdampak negatif pada lingkungan hidup dan di sekitarnya. Jumlah penduduk yang padat, pemukiman, atau jumlah populasi yang banyak akan berdampak pada kebutuhan
yang harus dipenuhi, contohnya kebutuhan pokok. Yang pertama yaitu kebutuhan sandang, pangan, dan perumahan. Yang kita ketahui, Indonesia merupakan salah satu contoh negara yang padat penduduk. Jika dilihat dari jumlah penduduk di dunia, Indonesia menduduki peringkat keempat yang padat penduduk, yang itu berjumlah sekitar 265 juta jiwa. Dampak negatif dari perkembangan populasi manusia ada 6. Yang pertama, tingkat kemiskinan. Semakin tinggi pertumbuhan penduduk atau populasi pada suatu negara akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Dan yang kedua adalah kekurangan pangan. Sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang, akan berpengaruh pada jumlah lahan dan memproduksi pangan. Jumlah lahan untuk memproduksi pangan. Yang ketiga, timbulnya permukiman kumuh di perkotaan akibat dari mahalnya harga tanah dan rumah. Yang keempat, pemerintah mengalami kesulitan ketika menyediakan sarana pendidikan, kesehatan, dan perumahan, karena lokasi yang sudah padat pemukiman akan berpengaruh pada jumlah dana besar yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang kelima, meningkatnya kebutuhan ruang dan lingkungan hidup. Yang keenam, tidak seimbang kebutuhan akan lapangan pekerjaan. Ini akan menyebabkan masalah sosial, contohnya kemiskinan dan konflik antar penduduk. Yang kita ketahui, ketika jumlah penduduk lebih banyak dari lahan atau lahan yang akan ditinggali, ini akan berpengaruh pada tingkat kemiskinan dan kebutuhan pokok. Nah, yang kedua, kita akan mempelajari tentang daya dukung lingkungan yang tidak memadai. Maksud dari daya dukung lingkungan yang tidak memadai ini adalah kemampuan manusia dapat diartikan sebagai daya dukung lingkungan yang bersifat relatif atau terbatas. Jika pemanfaatan lingkungan hidup melewati batas kemampuan, maka akan terjadi berbagai bentuk ketimpangan atau masalah-masalah pada manusia itu sendiri. Ini biasanya diakibatkan daya dukung lingkungan yang tidak memadai. Ini diakibatkan oleh ulah manusia dan intervensi iptek. Salah satu contohnya adalah penggunaan pestisida. Penggunaan pestisida ini biasanya digunakan pada bidang pertanian. Bidang pertanian akan contohnya menanam berbagai tanaman-tanaman sayur, padi, dan lain sebagainya. Ketika menggunakan bahan pestisida berlebihan, akan berpengaruh atau berdampak negatif pada hidup manusia, karena pestisida ini memiliki zat kimia yang aktif jika digunakan secara berlebihan. Dan jika dianalisis, praktik lingkungan yang membawa dampak yang kurang baik akan tidak menguntungkan kehidupan manusia di masa yang akan datang. Oke, sampai sekian yang saya bawakan. Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Masalah yang ketiga, keterbatasan daya dukung lingkungan hidup dan kemampuan manusia. Masalah yang keempat, ketimpangan hidup itu sendiri. Jumlah penduduk yang semakin bertambah, sedangkan luas wilayah tidak berkembang, mengakibatkan kerusakan lingkungan yang jika dibiarkan akan semakin parah. Terlihat pemukiman yang semakin tidak memperdulikan lingkungan sekitarnya, terutama permasalahan sampah yang tidak bisa ditangani dengan baik. Sekian dari saya. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Munanjito 2002.
Ekologi berasal dari kata oikos yang berarti rumah atau tempat tinggal dan logos yang berarti telaah atau studi. Jadi secara sederhana, ekologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang rumah atau tempat tinggal makhluk hidup. Dalam perkembangannya, ekologi memiliki cakupan studi yang sangat luas. Dilihat dari bidang yang dikajinya, maka dikenal cabang-cabang ekologi seperti sebagai berikut ini. 1. Auteknologi. Auteknologi yaitu ekologi yang mempelajari suatu jenis organisme yang berinteraksi dengan lingkungannya. Contohnya, mempelajari hubungan antara pohon pinus merkusil dengan lingkungannya, mempelajari kemampuan adaptasi pohon merbau di padang alang-alang dan lain-lain. 2. Sinekologi. Sinekologi ialah ekologi yang mengkaji tentang berbagai kelompok sebagai suatu kesatuan yang saling berinteraksi dalam suatu daerah tertentu. Contohnya, mempelajari struktur dan komposisi spesies tumbuhan di hutan rawa, mempelajari pola distribusi binatang liar di hutan alam, dan lain-lain. Sip. Terima kasih pada Ibu Cynthia. Oke, kemudian saya lanjut. Untuk ekologi sendiri terdapat ekologi habitat. Ekologi sendiri merupakan ilmu yang mengaji interaksi antar makhluk hidup maupun interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya. Sedangkan habitat diartikan sebagai tempat suatu spesies tinggal dan berkembang biak. Di mana ekologi habitat contohnya yaitu ekologi bahari atau kelautan, dan ekologi terestrial atau daratan, dan ekologi padang rumput. Kemudian terdapat juga ekologi taksonomi, di mana ekologi taksonomi merupakan ilmu yang mempelajari objek kajian sesuai dengan sistematika makhluk hidup. Contoh dari ekologi taksonomi yaitu ekologi tumbuhan, ekologi hewan, dan ekologi mikroba. Kemudian untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Dalam presentasi sebelumnya, kita sudah banyak mendengarkan mengenai masalah-masalah lingkungan di sekitar kita dan juga beberapa hal mengenai ilmu ekologi. Lalu, apa hubungan dengan ilmu pengetahuan sosial? Hubungan dengan ilmu pengetahuan sosial, poin yang pertama adalah bahwa IPS merupakan disiplin ilmu yang mengkaji tentang manusia dan pola-pola interaksi dengan lingkungannya di luar dirinya. Poin yang kedua, perilaku sosial manusia itu mempengaruhi ekosistem dan sebaliknya. Kita ambil contoh dalam materi IPS, misalnya pemeliharaan dan pemanfaatan kekayaan alam Indonesia. Agar peserta didik memiliki pengetahuan dan kesadaran tentang bagaimana memelihara dan memanfaatkan kekayaan alam Indonesia, maka di sini perlu adanya ilmu ekologi di dalamnya untuk memberikan pengetahuan dan kesadaran tentang bagaimana memelihara dan memanfaatkan kekayaan alam Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.